Saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe database gitu ya. Jadi tipe database itu ada berbagai macam ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai dengan tipe database itu berdasarkan jumlah pengguna. Jadi berdasarkan jumlah pengguna, tipe database itu dibagi ke dalam single user atau multi user. Jadi tergantung misalnya berapa banyak pihak atau orang yang menggunakan atau berapa banyak program yang mengakses atau menggunakan suatu database. Yang pertama adalah single user database yang hanya mensupport atau melayani satu user pada suatu saat tertentu, di mana pada umumnya ini disebut sebagai desktop database yang biasanya single user database ini dapat dijalankan pada personal komputer ya. Beda lagi dengan multi user database ya, di mana multi user database ini mendukung banyak user pada saat yang sama ya. Jadi ada banyak user yang mengakses suatu database tertentu. Biasanya yang mengakses itu adalah beberapa pengguna dalam jumlah yang tidak banyak ataupun pengguna pada spesifik departemen tertentu, departemen yang tertentu pada suatu organisasi. Itu yang disebut sebagai workgroup database ya. Jadi selain tadi saya katakan sebagai desktop database, maka ada satu jenis lagi, yaitu database yang dapat diakses atau dapat mendukung banyak user pada waktu yang sama, yang disebut workgroup database yang biasanya dapat diakses oleh beberapa user atau departemen tertentu pada organisasi. Masih terkait dengan tipe database berdasarkan jumlah pengguna, ketika database digunakan untuk seluruh organisasi yang mensupport atau mendukung atau melayani banyak user lebih dari 50 ya, biasanya itu ratusan yang apa yang dimana usernya ini berasal dari banyak departemen, maka database jenis ini disebut sebagai enterprise database. Berikutnya berdasarkan lokasi ya, database itu bisa diklasifikasikan ke dalam yang pertama adalah database yang dapat mendukung data yang terletak pada satu tempat saja, namanya centralized database. Dan satu lagi adalah database yang mensupport data yang terdistribusi pada beberapa tempat yang disebut sebagai distributed database. Nah, jadi berdasarkan lokasi, database terbagi ke dalam centralized database dan juga distributed database. Keduanya ini memerlukan infrastruktur yang baik, seperti misalnya hardware, sistem operasi, infrastruktur jaringan yang baik, sehingga database dapat diimplementasikan dan dapat dioperasikan dengan baik. Nah, selain itu, terkait dengan klasifikasi database berdasarkan lokasi, tadi dikatakan di slide sebelumnya bahwa database berdasarkan lokasi itu memerlukan infrastruktur hardware yang baik ya. Tetapi saat ini telah berkembang teknologi di mana infrastruktur itu selain dimiliki oleh perusahaan atau dipelihara atau diatur oleh perusahaan atau organisasi sendiri, tetapi saat ini juga ada infrastruktur yang memanfaatkan cloud computing ya, sehingga database jenis ini disebut sebagai cloud database. Cloud database itu adalah suatu database yang dibuat dan di maintain ya dengan memanfaatkan cloud data services seperti Microsoft Azure dan atau Amazon AWS ya.
dalam kasus ini, dalam hal ini, cloud database ini memanfaatkan infrastruktur cloud ya, bukan infrastruktur yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Database juga dapat dibagi ke dalam dua kategori jika klasifikasinya berdasarkan pada tipe data yang disimpan di dalamnya. Jadi berdasarkan tipe data yang disimpan di dalamnya, database itu dibagi pertama ke dalam kategori general purpose database yang bisa berisi atau terdiri dari berbagai macam data yang digunakan atau diterapkan pada banyak disiplin ilmu. Contohnya LexisNexis dan ProQuest Database, yang dimana di situ isinya adalah jurnal atau artikel pada berbagai topik. Tapi juga ada juga database, ada juga namanya disiplin specific database, di mana di situ berisi data yang berfokus atau difokuskan pada topik yang sudah spesifik tertentu ya. Jadi misalnya database terkait apa yang menyimpan data-data terkait jurnal kedokteran misalnya, yaitu berarti namanya disiplin spesifik ya. Biasanya yang disiplin spesifik database ini terkait dengan akademik atau penelitian ya, terkait dengan akademik atau terkait dengan penelitian. Nah ini contohnya tadi, misalnya terkait dengan terkait dengan topik yang terkait misalnya medical database atau statistik atau security ya, itu biasanya adalah merupakan disiplin spesifik database atau hanya membahas satu topik ilmu tertentu saja gitu ya. Berikutnya adalah database dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana database itu dapat digunakan ya. Bagaimana database itu digunakan itu, misalnya kategori ini yaitu pertama adalah database untuk day-to-day operation ya, untuk transaksi sehari-hari, untuk penjualan sehari-hari seperti di hypermart atau di tempat-tempat yang merupakan yang menyediakan transaksi yang harian ya. Jadi yang kategori pertama namanya online transaction processing database ya. Nah, itu merupakan database yang mensupport perusahaan untuk terkait dengan day-to-day operation. Nah, sebaliknya kategori berikutnya adalah analytical database yang berfokus pada historical data dan business metric yang biasanya digunakan untuk decision making. Ya, analytical database ini tidak menghandle day-to-day operation seperti tadi online transaction processing, tetapi lebih ke arah bagaimana bisa bagaimana bisa menganalisis, bagaimana bisa mengkaji, memberikan makna di dalam suatu data tertentu untuk divisualisasikan atau bahkan untuk dilakukan masukan untuk decision making, di mana analytical database ini terdiri dari dua komponen, yaitu data warehouse dan juga online analytical processing front end. Jadi data warehouse ini adalah merupakan database spesial khusus yang digunakan untuk mensupport untuk keperluan decision support gitu ya. Jadi nanti ada ya data warehouse-nya itu untuk menyimpan data-data yang sudah dioptimalkan formatnya, lalu ada namanya online analytical processing. Lalu ada namanya bagian lain yang akan mendukung untuk decision support-nya. Secara khusus, online analytical processing adalah sekumpulan tool yang dapat digunakan bersama untuk menyediakan advanced data analysis environment ya. Nah,
Saat ini dewasa ini ada istilah namanya business intelligence yang merupakan istilah yang terus berkembang, yang dimana istilah business intelligence itu merupakan suatu pendekatan yang komprehensif untuk mengcapture dan memproses bisnis data dengan tujuan untuk menghasilkan suatu business decision making. Nah, berdasarkan bagaimana data itu, apakah bagaimana struktur data tersebut, maka ada dua jenis, yaitu unstructured data dan juga structured data. Intinya kalau unstructured data itu masih berupa berasal dari data mentah ya, tetapi kalau structured data biasanya data itu sudah diolah untuk mempermudah penyimpanan, penggunaan, dan untuk menghasilkan informasi ya. Tetapi yang biasanya itu data-data itu sudah berada dalam bentuk semi structure ya. Tapi kalau misalnya belum terstruktur itu biasanya contohnya misalnya angka 37890 itu perlu diberi makna dulu, apakah dia merupakan kode pos atau nilai penjualan atau produk code, jadi yang mana gitu ya. Nah, tetapi biasanya ada juga data yang digolongkan dalam bentuk semi structure ya. Dia mungkin sudah dilakukan pre-arrange formatting gitu ya, format awal, tapi mungkin masih diperlukan formatting lanjutan gitu. Nah, contoh yang menggunakan semi structure itu adalah XML database ya, yang mensupport semi structure XML data. Nah, dewasa ini ada database yang sangat populer ya, yang disebut sebagai apa? Yang saat ini merupakan yang populer itu sebagai akibat dari keberadaan sosial media dan juga sensor data untuk IoT saat ini. Sosial media data yang timbul dari berbagai sosial media seperti Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya ini kan menerima data yang begitu banyak ya. Demikian juga kalau sekarang ini ada berbagai data sensor yang mendukung IoT sistem itu pada akhirnya kemudian menghasilkan data yang berjumlah jutaan dalam waktu cepat ya, atau ribuan juta atau data yang begitu banyak, namun eh, di mana data ini terus masuk terus secara cepat gitu ya. Nah, karena hal ini maka perlu jenis database baru ya. Contohnya database yang namanya NoSQL yang bisa didesain untuk menghandle data-data, volume data yang sangat banyak dengan berbagai macam jenis data dengan kecepatan operasi dan juga karakteristik yang berbagai macam ya, untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang baru ya. Nah, ini adalah beberapa produk yang kemudian digolongkan apakah dia termasuk single user, bagaimana kategori number of usernya, data location-nya seperti apa, data usage-nya seperti apa, apakah dia mendukung XML atau tidak ya. Ini beberapa contoh tabel seperti ini. Saya kira itu saja pembahasan sisa materi perkuliahan yang terkait dengan tipe database berdasarkan berbagai macam jenis pengkategorian. Terima kasih.